usia Anda sesuai dengan jenis kelamin Anda itu dengan baik gitu. Jadi bugar itu apa ya, fit ya, fit, seger gitu, seger. Anda itu tetap bisa melakukan semua kegiatan yang memang ditugaskan kepada Anda sesuai profesi Anda. Nah, Anda mahasiswa ya Anda bisa kuliah dengan baik, bisa skill lab dengan baik, kemudian bisa melakukan kegiatan-kegiatan di luar kampus dengan baik gitu, tanpa adanya rasa kelelahan yang berarti gitu. Jadi nggak gampang capek, nggak lemes gitu. Nah, kemudian setelah Anda melakukan kegiatan itu, Anda itu juga masih punya cukup tenaga dan cukup eh, energi ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar jam kerja atau istilahnya leisure time atau waktu santai Anda itu Anda tetap tetap nggak kecapean gitu, nggak kemudian habis itu Anda kehilangan stamina karena setelah mungkin seharian kerja kemudian nggak bugar sehingga ketika waktu luang itu Anda juga kemudian jadi lemas, jadi nggak bisa melakukan kegiatan keseharian Anda. Nah, itu definisi secara singkat dari bugar gitu. Jadi kemampuan untuk melakukan kegiatan Anda sehari-hari dengan penuh energi dan atensi atau kewaspadaan, bahkan setelah menyelesaikan kegiatan itu masih memiliki energi atau semangat atau tenaga cadangan untuk menikmati atau mengerjakan leisure time activity atau aktivitas waktu senggang Anda dan masih selalu siap sedia gitu, masih masih punya atensi, masih punya tenaga juga kalau tiba-tiba Anda diminta melakukan kegiatan lain yang sifatnya mendadak atau tidak terduga gitu. Nah, itu definisi dari bugar. Nah, ada definisi lain dari American College of Sports Medicine, yaitu fitness atau bugar, kebugaran itu adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik ya, tingkat sedang sampai berat tanpa kelelahan yang tidak semestinya. Jadi kalau capek pun capek wajar gitu. Anda mungkin naik turun tangga gitu ya, kuliahnya ya capeknya capek wajar. Jadi bukan kemudian eh, apa namanya kelelahannya itu kelelahan yang over gitu karena tidak fit gitu. Dan kemudian masih bisa untuk mempertahankan kemampuan tersebut sepanjang hidup. Jadi maksudnya di sini adalah bugar itu memang bisa dibuat, Dek. Bisa naik turun gitu. Jadi kalau Anda itu menjaga kebugaran Anda seiring usia juga nanti Anda itu ya tetap fit gitu. Tetapi sebaliknya kalau Anda tidak jaga kebugaran, misalnya aktivitasnya kurang, kemudian konsumsi makanannya, intake-nya juga kurang baik, istirahatnya kurang. Nah, kemudian itu juga membuat kebugaran Anda itu juga turun gitu. Dan nanti akan kita lihat di slide selanjutnya bahwa kebugaran itu akan sangat bergantung dari usia, jenis kelamin, dan juga kebutuhan dari pekerjaan Anda atau profesi Anda. Nanti akan kita lihat di slide selanjutnya. Nah, misalnya gini, ini parameter bugarnya itu tentu akan sangat berbeda. Misalnya Anda seorang dokter, atau Anda seorang atlet gitu ya, atau usia Anda sudah lansia gitu, tentu saja pengukuran atau cut off ya, cut off kebugarannya itu lain-lain, nggak bisa disamakan gitu. Kalau Anda itu seorang dokter, ya Anda itu didefinisikan bugar ketika mungkin anda bisa jaga dengan baik gitu ya, jaga di rumah sakit, mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan pasien dengan tetap punya atensi ya, dengan tetap punya kewaspadaan, dengan tetap konsentrasi sehingga hasilnya bagus dan Anda kemudian tidak mengalami kelelahan yang tidak semestinya gitu ya. Jadi capek-capek biasa gitu, bukan terus capek banget gitu karena kurang fit. Nah, kalau atlet tentu saja kebutuhannya lebih tinggi. Karena dia itu pekerjaannya atau profesinya itu harus di lapangan, tentu saja parameter-parameter kebugarannya nanti akan sangat berbeda dibandingkan dengan populasi umum. Nah, Anda kan dokter. Jadi kacamata Anda saat ini atau apa ya? Fokus Anda pada saat topik ini akan saya arahkan lebih ke populasi umum gitu. Jadi eh, ke pasien istilahnya, ke orang masyarakat olahraga itu kalau olahraga yang
rekreasional saja, bukan yang atlet. Sedangkan kalau atlet memang ada pembahasan yang lebih advance nantinya dengan materi yang sedikit berbeda kalau populasi atlet. Nah, itu biasanya teman-teman Fakultas Ilmu Olahraga tuh yang belajar kebugaran tapi untuk atlet gitu. Tapi kalau dokter umum tetap harus tahu pentingnya kebugaran dalam meningkatkan kualitas kesehatan seseorang. Nah, gambar yang paling kanan juga orang tua atau lansia gitu. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Seorang lansia itu juga tentu saja cut off ya atau parameter batas kebugarannya itu hitungannya tentu saja akan sangat berbeda sama anak muda gitu. Mungkin kalau anak muda gitu ya bisa jalan 1 kilo misalnya ya, itu cut off-nya ya mungkin di normal atau misalnya sedang gitu ya parameter kebugarannya. Tapi mungkin misalnya orang tua cut off-nya bisa lebih lebih toleransinya jadi lebih kendor lagi. Misalnya kalau orang tua ya dengan bisa jalan segitu ya berarti sudah baik gitu. Nah, itu nanti perlu kita Anda lihat juga bahwasannya cut off dari interpretasi kebugaran itu akan berbeda sesuai dengan usia dan jenis kelamin. Yang paling dekat itu mungkin teman-teman ada nggak nih di blok elektif ini kesehatan haji. Nah, haji itu kan ada tes kebugarannya. Kalau teman-teman nanti juga ambil blog itu atau mungkin teman lain ambil blog itu bisa sharing. Kalau haji itu ada tes kebugaran haji. Nah, tes kebugaran haji yang kita bicarakan ini cut offnya kan sangat berbeda dengan atlet gitu. Kalau atlet itu mungkin tesnya sampai tes VO2 max dengan batas tertentu ya, tes kebugaran jantung atau stamina jantungnya dilihat cut offnya harus berapa misalnya 55 atau 60 misalnya karena pemain sepak bola. Nah, kalau cut off-nya lansia karena haji itu banyaknya mayoritas itu lansia, ya pasti cut off-nya akan lain, nggak harus sampai 60 untuk dikatakan dia itu bugar atau dia itu sehat. Nah, itu yang perspektifnya teman-teman harus bisa eh, dudukkan satu persatu gitu. Oh, kalau ternyata tes kebugaran itu lain-lain ya, ada yang untuk apa namanya untuk lansia, ada yang untuk populasi umum, ada yang untuk atlet dan sebagainya. Itu sama-sama untuk mengukur kebugaran atau fitness yang kita sampaikan tadi. Nah, kenapa menjadi penting kebugaran jasmani? Kalau dari sisi kesehatan, Anda bisa lihat di sini adalah hmm, sebuah Anda bisa lihat sebuah grafik ya, grafik bagaimana eh, yang warna kuning itu laki-laki dan yang warna orange itu wanita dan ini adalah penyebab kematian yang diambil pada 40.000 sekian lelaki dengan 3.300 kematian dan 12.000 sekian wanita dengan 491 kematian. Anda bisa lihat penyebabnya bahwa low cardiorespiratory fitness atau kebugaran kardiovaskuler itu menempati posisi yang cukup tinggi tuh, baik pada wanita maupun pada pria. Kemudian disusul hipertensi, kemudian Anda bisa lihat smoking behavior, kemudian kolesterolnya tinggi, obesitas dan diabetes. Di situ Anda bisa lihat bahwa kebugaran kardiorespiratory yang rendah itu menjadi concern di sini karena bisa menjadikan risiko penyebab ya atau faktor risiko kematian baik pada laki-laki maupun pada wanita. Nah, di sini juga Anda bisa lihat yang merah itu kebugaran kardionya rendah, kemudian yang hijau itu moderate dan yang kuning itu yang tinggi. Kita bisa lihat bahwa faktor risiko kematian dengan pasien memiliki kebugaran kardiovaskuler yang rendah itu angkanya lebih tinggi di setiap potongan umur pada lansia. Entah itu 60, 70, 66, 9, 70, 79, dan 88, 9. Nah, ini juga Anda bisa membaca dari eh, grafik ini secara mudah itu yang sebelah kiri
0,2 sampai 1 adalah relatif risk dari kematian ya. Makin tinggi itu ya makin makin buruk gitu, dan Anda bisa lihat bahwasannya angka angka-angka apa namanya kematian itu sangat dipengaruhi oleh kebugaran fisik dan aktivitas fisik di situ, sehingga intinya Anda itu harus bisa melakukan peningkatan aktivitas fisik atau kebugaran dalam hal ini untuk menurunkan risiko kematian. Nah, kemudian ini adalah komponen kebugaran jasmani. Tadi kita sudah bicara soal fitness ya tadi, eh, kebugarannya. Nah, kebugaran itu tadi sudah saya sampaikan dibagi dua deh, yaitu kebugaran yang health related atau terkait kesehatan. Ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bugar jantungnya atau bugar kardiovaskulernya atau bugar kardiorespiratorinya, sistem jantung, pembuluh darah dan paru. Kemudian baik komposisi tubuhnya, body komposisinya baik, kemudian sehat ototnya, dalam hal ini adalah kekuatannya baik, endurance ototnya baik, kemudian flexibility ototnya juga baik. Jadi secara umum itu health related fitness itu ya empat ini. Jadi secara komposisi tubuh itu bagus, dalam artian nggak overweight, nggak obesitas ya. Jadi persentase lemak tubuhnya itu rendah gitu, BMI-nya, posturnya bagus, terus kemudian komposisi tubuhnya bagus, kemudian jantungnya sehat, kemudian sistem muskuloskeletalnya atau sistem alat gerak tubuhnya ya, dalam hal ini otot ya, otot sendi gitu, itu kekuatannya bagus, daya tahan ototnya bagus, dan kemudian endurance-nya bagus, kemudian fleksibilitasnya bagus. Itu health related. Kemudian kalau atlet yang saya sampaikan tadi ada skills related. Ini mungkin teman-teman nggak akan dalami pada blog ini gitu, nggak akan banyak didalami karena ini porsinya sudah khusus. Jadi untuk skills related itu kaitannya dengan olahraga ya. Jadi ada aspek kelincahan atau agility, kemudian koordinasi, keseimbangan, kemudian daya ledak otot atau power, kemudian ada waktu reaksi atau refleks, kemudian ada kecepatan. Nah, yang teman-teman akan pelajari itu yang sisi sebelah kiri ini, health related fitness. Nah, kalau dilihat secara garis besar supaya teman-teman itu bisa apa namanya memahami secara utuh, itu kalau di zoom out ya, atau di break, sorry, di breakdown itu seperti ini deh. Tadi kita sudah sampaikan kalau kebugaran health related fitness itu kardionya, aerobik fitnessnya bagus, itu yang sebelah kiri yang paling atas biru itu ya. Kemudian ototnya bagus ya, muskuloskeletalnya bagus, kebugaran muskulnya bagus, yaitu terbagi jadi kelenturan otot, kemudian kekuatan dan daya tahan ototnya di situ. Kemudian yang tadi komposisi tubuh. Komposisi tubuh itu paling mudah mengukurnya dengan BMI atau indeks massa tubuh ya. Nah, BMI ini juga ada kelemahan untuk orang-orang yang memang mungkin teman-teman nge-gym atau fitness gitu ya. BMI itu kan faktornya adalah tinggi badan dan berat badan. Kalau berat badan Anda itu dominannya karena otot, bukan karena lemak, ya Anda mungkin akan tetap terhitung BMI-nya tinggi atau dinilai obesitas gitu. Sehingga juga penting untuk mengukur persen lemak tubuh, atau di sini ini persentase lemak tubuh. Nah, mengukurnya pakai apa? Paling mudah adalah bioelectrical impedance atau BIA, yaitu semacam timbangan yang nanti tidak hanya mengukur berat badan Anda dalam kilo, tapi juga melihat persentase lemak tubuh. Jadi kalau orang itu mungkin BMI-nya tinggi, misalnya 26, tapi dia itu seorang olahragawan yang memang membangun ototnya dia supaya ototnya hypertrofi gitu ya, keker gitu, dan kemudian apa namanya ototnya itu membuat berat badannya lebih tinggi, jadi beratnya tadi karena otot, ya nanti ya nggak apa-apa gitu, jadi bukan bukan kemudian jadi obesitas gitu, sehingga memang harus dikonfirmasi. Tetapi secara umum kalau orang-orang biasa, orang-orang nggak olahraga, biasanya BMI itu cukup gitu. Jadi masyarakat mungkin lansia, mungkin orang-orang menengah ya, usia menengah yang nggak olahraga itu pakai BMI cukup. Tapi sekali lagi harus dikonfirmasi lagi dengan persentase lemak tubuh supaya tidak misleading. Nah, kemudian satu lagi yang
harus diperhatikan adalah lingkar perut ya. Nah, lingkar perut itu yang mencerminkan visceral fat yang ada di situ, penumpukan lemak di bagian sentral atau obesitas sentral itu juga menjadi penting karena eh, nanti ada ukurannya. Kalau kemudian orang itu nampaknya biasa gitu, Anda sering lihat orangnya itu kayaknya biasa, tapi ternyata buncit. Jadi banyak tuh orang sekarang atau orang-orang anak-anak muda ya atau mungkin eh, orang usia menengah ya usia 30 40 kayaknya tuh dia nggak apa-apa biasa kok badannya nggak ada yang aneh nggak kelihatan gendut gitu. Tapi diukur perutnya loh perutnya kok buncit ya. Nah itu harus hati-hati karena penumpukan eh, lemak tubuh di visceral atau central obesity itu juga menjadi masalah untuk faktor-faktor risiko penyakit kronik degeneratif sehingga perlu diukur juga gitu. Kemarin kalau Anda mungkin ikut sosial media ya, Pak BGS, Menkes kita kan bilang orang yang ukuran celananya besar itu lebih cepat mati. Nah, maksud beliau itu konteksnya seperti itu. Konteksnya itu kalau apa namanya celanamu itu nambah ukurannya dalam artian itu perutmu itu makin buncit kan sebenarnya mau bilang gitu ya. Kalau perutmu itu makin buncit maka risiko untuk mendapatkan penyakit kronik degeneratif lebih besar. Nah, makanya harus diukur. Nah, tiga ini Anda bisa lihat tiga di atas yang biru ini yang menjadi dasar health related fitness atau kebugaran berbasis kesehatan. Nah, kalau skills related, nah biasanya di sini nih yang merah ini. Kalau orang kemudian sudah sehat ya, udah udah oke, udah fit, kemudian dia berolahraga atau menjadi atlet atau ingin main secara kompetitif gitu, sport secara kompetitif, maka butuh tambahan-tambahan lagi gitu yang di atas orang biasa gitu. Nah, itu akan lebih larinya ke yang merah ini ketika Anda latihkan neuromuskuloskeletalnya, maka kemudian akan ada peningkatan aspek kelincahan, keseimbangan, power, koordinasi, speed, kemudian reaction time itu semuanya nanti akan menjadi parameter-parameter tambahan untuk melihat apakah Anda itu sudah layak gitu atau sudah baik sebagai atlet yang siap untuk berkompetisi. Nah, kalaupun atlet itu biasanya kebugaran kardiorespirasinya ya atau aerobic fitnessnya juga harus lebih tinggi cut off-nya dibandingkan orang yang normal tadi. Jadi kalau main bola atlet atlet bola karena dia harus lari berapa kilo kira-kira 10 atau 11 kilo ya totalnya dalam 90 menit maka dia staminanya harus bagus gitu. Kalau enggak baru main sebentar ngos-ngosan 10 menit kita nggak pernah main sepak bola tahu-tahu disuruh masuk lapangan 10 menit 15 menit udah nggak kuat gitu ngos-ngosan. Nah itu yang membuat kalau skills related fitness ya tadi atau kebugaran terkait keterampilan olahraga itu cut off-nya lebih banyak ya yang merah ini dan lebih tinggi misalnya di kardiorespiratorinya. Nah, komposisi tubuhnya yang ikut dia tergantung cabangnya. Kalau dia cabangnya bela diri yang ada kelasnya ya, kelas berapa kilo, 55, kelas 60 ya akan mengikuti body compositionnya. Tapi secara umum body compositionnya pasti atlet itu lingkar perutnya itu normal, nggak buncit, kemudian IMT-nya itu mungkin normal atau sedikit tinggi kalau dia massa ototnya besar, dan kemudian pasti persen lemak tubuhnya biasanya juga rendah gitu. Jadi lean gitu badannya apa namanya banyak dominasinya otot. Tuh. Nah, ini definisi-definisinya secara umum. Jadi secara singkat yang kita sampaikan tadi daya tahan jantung paru atau kardiorespirasi fitness itu kemampuan sistem jantung dan pernafasan untuk menyediakan oksigen selama tubuh melakukan kegiatan. Kemudian komposisi tubuh tadi sudah kita sampaikan bagaimana komposisi tubuhnya itu ototnya gimana, lemaknya gimana dan tulangnya gimana. Biasanya eh, paling paling simpel itu tiga atau empat ini deh. Jadi kalau kita ngukur komposisi tubuh itu, apakah persentase otot massa ototnya itu normal, itu baik. Kemudian apakah persentase lemak tubuhnya itu normal atau over, namanya obesitas tadi. Terus kemudian tulangnya bagaimana? Apakah tulangnya itu normal? Pada kasus tertentu, misalnya lansia punya pengeroposan tulang ya, osteoporosis itu juga berarti apa namanya masalah tulangnya juga abnormal. Kemudian biasanya tambahnya adalah air karena 70% tubuh kita itu kan isinya air gitu. Jadi
empat itu biasanya. Tapi kalau mau diperingkas lagi ya tiga aja, tulang, otot, dan lemak. Kemudian kekuatan otot adalah kemampuan otot untuk mengeluarkan tenaga ya atau berkontraksi gitu secara mudah. Ini bahasa bahasa popnya atau bahasa non medisnya itu mengeluarkan tenaga, tapi dalam bahasa medisnya adalah bagaimana kita itu otot itu berkontraksi ya, berkontraksi secara penuh untuk menghasilkan energi untuk beraktivitas. Kemudian daya tahan otot adalah kemampuan untuk melakukan kerja secara terus-menerus tanpa kelelahan. Jadi kalau endurance otot itu bagaimana Anda secara repetitif itu bisa melakukan gerakan-gerakan kontraksi relaksasi secara terus-menerus gitu. Jadi nggak gampang pegel gitu. Misalnya Anda ngayuh sepeda gitu, goes sepeda. Nah, secara repetitif kan sebenarnya otot-otot ekstremitas bawah Anda itu kan kontraksi relaksasi terus ya untuk goes. Nah, kalau Anda nggak biasa gitu, ya gampang capek gitu. Jadi goes dengan mungkin agak nanjak, kemudian agak jauh gitu, goes berapa lama gitu akan gampang capek. Oh, pegel ya, nggak kuat lagi untuk goes. Nah, itu mungkin karena misalnya kebugaran atau endurance Anda itu ya kurang gitu dibandingkan orang-orang yang memang biasa sepedaan bisa lebih lama gitu. Jalan cepat juga gitu, jalan jauh gitu. Secara repetitif Anda kontraksi relaksasi otot quadriceps, otot hamstring, otot-otot yang digunakan untuk berjalan gitu ya. Kalau nggak biasa, ya jadinya capek gitu. Baru jalan dikit, oh kok udah capek ya. Nah itu ketahanan otot. Nah kalau kekuatan otot itu kaitannya dengan apa ya tenaga yang dihasilkan ketika Anda sekali kontraksi. Misalnya strength itu Anda ngangkat galon gitu. Nah, kalau strength-nya bagus, itu Anda ngangkat galon dari bawah ke atas itu kuat gitu. Jadi kemampuan Anda untuk kontraksi dan menghasilkan tenaga atau menghasilkan atau apa ya menahan resistensi atau beban yang diberikan itu bisa. Makin dia strength-nya bagus, makin kuat dia. Anda ngangkat galon bisa, Anda ngangkat mungkin dumbbell, barbell 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, makin strength-nya bagus, maka dia makin kuat. Tapi kalau strength-nya rendah, ya dia nggak kuat gitu. Nggak bisa ngangkat galon, kemudian mungkin kilo, kalau ngangkat barbell, ngangkat dumbbell lebih rendah gitu. Biasanya kan cewek lebih rendah strength-nya dibandingkan laki-laki ya, karena massa ototnya juga lebih rendah. Nah itu biasanya strength itu dilihatnya atau diukurnya dari satu kali kontraksi gitu. Nah kalau endurance daya tahan itu lebih ke repetitif. Jadi contohnya tadi satunya itu ngangkat galon atau ngangkat dumbbell 40 kilo, 50 kilo, satunya kuat, satunya enggak. Nah kalau daya tahan otot itu biasanya endurance-nya secara repetitif itu ya gampang pegel nggak gitu. Baru jalan sebentar, baru gue sebentar, udah pegel. Nah itu untuk memudahkan kita memahami endurance otot dan strength dari otot. Kemudian flexibility atau kelenturan, nah itu lebih mudah lagi. Bagaimana Anda itu bisa bergerak sesuai dengan ROM ya, atau range of motion Anda sesuai dengan ROM standarnya. Atau kemudian Anda bisa bergerak tanpa adanya kekakuan otot. Misalnya paling gampang gerakan cium lutut ya. Kalau Anda nggak pernah melatihkan otot paha belakang Anda, nggak pernah melatihkan atau meregangkan lower back Anda, maka ketika Anda cium lutut ya nggak bisa, kaku gitu. Dibandingkan orang yang sering stretching atau peregangan, dia bisa cium lutut dan sebagainya. Nah itu definisi dari kelenturan otot. Nah ini adalah definisi-definisinya. Ini sudah saya sampaikan tadi kenapa kita butuh daya tahan jantung paru yang optimal, nggak mudah capek, terus kemudian koordinasi dan atensinya ya kewaspadaannya optimal, kualitas mentalnya optimal, kemudian recovery optimal, kemudian risiko penyakit degeneratifnya menjadi kecil, dan kalau dia itu kebugaran kardionya itu bagus, berarti dia itu sering aktivitas fisik berbasis kardio ya, misalnya mungkin sering jogging, sering sepedaan dan sebagainya, itu sebenarnya mempengaruhi juga dari komposisi tubuh. Kalau sering olahraga gitu ya, mungkin kardio entah senam entah apa gitu ya, itu biasanya juga komponen lemaknya juga jadi berkurang menjadi normal, jadi tidak overweight seperti itu. Nah kalau daya tahan otot yang optimal dalam kehidupan sehari-hari ya tadi, dengan Anda kekuatan dan daya tahan ototnya itu bagus, maka Anda bisa melakukan kegiatan sehari-hari yang
basis penggunaan otot ya, entah itu mungkin harus mengangkat sesuatu, mengangkat belanjaan, atau kemudian mengangkat galon tadi, kemudian Anda bisa mungkin bersepeda atau jalan jauh tadi, itu akan mendukung kualitas hidup Anda. Nah, ini tadi sudah disampaikan fleksibilitas. Untuk yang fleksibilitas, kita bisa menggerakkan sendi secara optimal ya, tanpa nyeri dan kekakuan, sehingga kerja geraknya menjadi optimal, risiko cederanya juga sedikit karena ototnya nggak kaku gitu. Kemudian struktur ligamen dan sendinya jadi baik sehingga mengurangi risiko misalnya artritis, risiko lower back pain karena otot yang kaku dan sebagainya. Nah, kita sudah pelajari tadi komponen-komponennya. Nah, sekarang cara ngukurnya gitu atau cara meriksanya. Pertama kita harus tahu dulu kenapa harus diperiksa gitu kan. Nah, itu penting untuk pertama mengetahui tingkat kebugaran individu. Misalnya kita mau cek kebugaran kardionya gimana? Kebugarannya rendah, kebugarannya sedang, kebugarannya tinggi. Kenapa harus tahu tingkat kebugaran? Ya balik tadi ke slide saya sebelumnya yang grafis-grafis tadi. Kalau kamu memiliki kebugaran kardio yang rendah misalnya, ya risiko untuk mendapatkan penyakit kronik degeneratif atau masalah-masalah misalnya jantung, pembuluh darah makin besar. Sehingga menjadi assessment. Kalau kamu rendah, ya harus ditingkatkan atau dinormalkan lah dalam artian. Jadi untuk mengetahui tingkat kebugaran individu. Dan kedua, sebagai data awal penyusunan sebuah intervensi atau latihan. Misalnya kalau saya ya, dokter olahraga gitu ya, kemudian diabetes misalnya, pasien diabetes atau pasien hipertensi gitu ya, kan itu ada intervensi olahraganya. Disuruh minum obat, ada pilar dari medikamentosa, ada pilar dari gizi, ada pilar dari behavior, mungkin stop rokok, stop macam-macam. Kemudian kan ada pilar dari aktivitas fisik atau olahraga. Nah, profil kebugaran fisik seseorang itu ya sebagai data awal kita. Kita nggak mungkin menyuruh orang tiba-tiba suruh lari dengan kilometer yang jauh gitu ya, atau durasi yang lama kalau dia nggak pernah olahraga misalnya. Pasien diabetes dengan obesitas nggak pernah olahraga, kemudian saya programkan suruh jogging atau suruh olahraga sehari 1 jam seminggu 5 kali, ya pasti pusing gitu, pasti nggak bisa, nggak akan mampu laksana karena Anda tidak sesuai dengan data awal, sehingga data awal ini digunakan sebagai langkah awal dalam penyusunan sebuah intervensi. Begitu juga sebaliknya, misalnya saya menyarankan orang untuk jalan cepat ya, misalnya sehari 15 menit seminggu sekali, padahal orang ini sudah biasa ikut event lari. Misalnya, wah saya itu sering event running dok, saya ikut 5K, 10K, saya ikut half marathon. Misalnya usianya sudah menengah ya, tapi dia rutin olahraga. Ketika saya nggak lihat data awal dan kemudian saya memberikan rekomendasi yang terlalu rendah, kita bisa dianggap nggak ngerti juga ini. Wah dokternya nggak ngerti nih. Masa aku disuruh jalan 10 menit, wong biasanya saya itu lari 5 kilo setiap hari. Nah, kan kayak seperti itu. Jadi penting untuk digunakan sebagai data awal. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui komponen kebugaran yang perlu dilatih. Tadi teman-teman sudah tahu komponen utamanya ada 3. Oke, misalnya Anda lihat kebugaran kardionya bagus, tapi secara timbangan bioelectrical impedance masa ototnya kurang nih. Nah, misalnya seperti itu. Mungkin karena lansia ya. Lansia itu kan secara fitrah itu masa ototnya berkurang, kemudian masa lemaknya bertambah ya, udah aging proses gitu. Sehingga oh ya sudah, dari datanya misalnya komposisi tubuhnya ternyata fatnya normal tapi masa ototnya kok perlu ditambah, maka diberikan program strength training di situ atau latihan beban supaya masa ototnya terjaga gitu kan. Itu jadi kita bisa mengetahui komponen-komponen kebugaran yang perlu dilatih dan kita jadi lebih spesifik mana yang mau kita latihkan terlebih dahulu. Nah, kemudian jelas menjadi data evaluasi kemajuan hasil dari latihan. Istilahnya ada pretest, ada posttest untuk lihat kemajuan ya kan. Anda data awalnya kebugaran jantungnya berapa, misalnya VO2 max-nya 34 atau 35, besok 6 bulan lagi atau 3 bulan lagi diukur lagi ada peningkatan enggak. Itu adalah manfaat-manfaat dari Anda melakukan pemeriksaan kebugaran fisik. Anda sudah tahu komponennya, Anda sudah tahu manfaat pemeriksaannya, kemudian cara meriksanya gitu kan. Nah, cara meriksanya gimana?
Nah, tentu saja kita harus tahu dulu ketika kita mau melakukan fitness testing ya, untuk mengetahui tingkat kebugaran seseorang, maka kita harus kasih pembebanan fisik atau stres fisik di situ. Kalau nggak tahu gitu. Kalau jadi sama kan kalau Anda misalnya apa namanya kuliah atau Anda diberikan intervensi suatu ilmu gitu ya, kemudian mau tes seberapa pemahaman Anda kan dites gitu, diberikan soal-soal gitu kan. Kalau otak kan gitu ya, untuk tahu atau enggak, paham atau enggak kan dikasih soal-soal. Nah, kalau fisik juga sama, ya dikasih stres fisik dalam hal ini, dikasih pembebanan fisik untuk tahu batasnya dia, ambangnya dia, toleransinya dia terhadap stres fisik yang diberikan itu seberapa gitu. Baru kita tahu level kebugarannya dia. Kan sama sebenarnya kalau Anda ujian tadi ya pakai otak, satunya pakai otak, ya dites, dikasih stres kognitif istilahnya, dikasih soal-soal yang pernah pernah Anda pernah Anda pelajari gitu untuk tahu levelmu itu seberapa sih pahamnya gitu. Fisik juga sama, tapi bukan stres kognitif yang diberikan, tapi stres fisik gitu. Nah, sehingga yang harus dilihat di sini pemberian-pemberiannya juga harus spesifik pada tiap komponen kebugaran. Kalau Anda mau tahu kebugaran kardionya, maka berilah stres fisik pada kardio. Mungkin disuruh lari keliling lapangan, mungkin disuruh lari di atas treadmill, di atas sepeda dan sebagainya gitu. Kemudian juga kalau misalnya muskuloskeletal fitness tadi ya dites kelenturannya bagaimana, dikasih pembebanan ototnya itu bisa mulur atau terstretch berapa jauh untuk kita nilai sebagai baik atau kurang atau sedang gitu. Kemudian yang otot strength ototnya juga kita kasih beban apa ya tahanan ya suatu pembebanan terhadap otot sehingga kita bisa lihat kekuatan dan endurance-nya berapa baik gitu. Kemudian komposisi tubuhnya kita ukur sesuai dengan cut off atau parameter yang sudah kita sampaikan. Nah, tapi karena kita memberikan pembebanan fisik, hati-hati namanya fisik ya. Kalau kognitif kan mungkin nggak bisa ya pusing, pusing aja gitu, sakit kepala gitu, stres gitu, stresnya stres mental gitu. Tapi kalau Anda berikan stres fisik, salah-salah, kalau terlalu tinggi bebannya, atau Anda itu memberikan beban di atas toleransinya yang bisa dia terima, maka dia bisa memicu masalah kesehatan, menstimulasi komorbiditas yang mungkin telah dimiliki dia. Kalau orangnya sehat, orangnya nggak ada komorbid, itu dikasih stres fisik ya biasa aja gitu. Kalau nggak kuat ya nggak kuat gitu. Kalau capek ya capek berhenti paling. Tapi kalau orang yang punya komorbiditas, maka stres fisik itu akan menstimulasi masalah kesehatan. Bahkan kalau kita ngomongnya jantung bisa mati. Mungkin tiba-tiba aritmi kan mungkin teman-teman sering baca ya orang olahraga ya bapak-bapak gitu badminton atau orang futsal tiba-tiba di lapangan tiba-tiba meninggal gitu. Ya karena dia diberikan stres fisik dalam hal ini berolahraga ya. Kemudian dia sudah punya komorbiditas, stres fisiknya ini tadi yang saya sampaikan menstimulasi masalah kesehatan yang sudah dimiliki dia. Mungkin tiba-tiba jantungnya over apa ya istilahnya intensitasnya terlalu berat gitu, jantungnya nggak kuat akhirnya timbul aritmianya kemudian sudden cardiac arrest misalnya seperti itu. Nah, sehingga harus hati-hati ketika memberikan fitness test. Nah, sehingga untuk apa memberikan tes fisik itu pertama berarti yang harus kalian pahami bentuk tesnya itu harus sesuai dulu dengan populasi subjek yang kita teskan. Kita nggak akan tes seorang jamaah haji tadi untuk mengetahui kebugaran dia. Kita tes dia dengan olahraga atau tes kardio yang intensitasnya berat gitu. Apalagi kalau dia lansia. Kalau atlet oke gitu, nggak apa-apa. Tes VO2 max dengan pakai sungkup ya untuk melihat apa namanya komposisi oksigen dan kemudian karbon dioksida dan sebagainya untuk melihat VO2 max-nya gitu pakai sungkup di atas treadmill lari kencang ya kalau teman-teman mungkin lihat di apa namanya pemeriksaan kesehatan atlet sepak bola dan sebagainya pakai sungkup di atas treadmill kemudian dia diberikan beban lari dengan kecepatan tertentu sampai kita tahu batas maksimalnya di mana gitu. Tapi kalau misalnya ada tes
haji atau tes lansia mungkin ya disuruh jalan aja gitu, suruh jalan keliling lapangan gitu, nyampainya berapa menit gitu kan, nanti kita lihat kapasitas kardionya seberapa seperti itu. Jadi yang pertama harus Anda pahami adalah bentuk tes fisiknya itu ada macam-macam dan kita bisa pakai sesuai dengan populasi kita. Yang kedua, ada garis hijau di situ saya sampaikan, pentingnya adalah health screening. Jadi kita cek kesehatannya dia tadi, punya komorbiditas nggak, punya masalah kesehatan nggak. Kita assess dulu apakah dia punya masalah kesehatan atau komorbiditas yang kalau kita berikan stres fisik di situ dengan intensitas yang terlalu berat bisa menimbulkan masalah. Nah, health screening nanti akan kita bahas di topik selanjutnya. Nah, sehingga Anda bisa lihat pengukuran kebugaran fisik itu ya ada health plus-nya atau keamanannya ya tadi, bagaimana dia menstimulasi komorbiditas yang sudah dimiliki. Makanya ya harus cari di tengahnya ini, irisannya yang sudah saya sampaikan harus dipilih yang paling aman, sehingga hasilnya juga valid tapi tetap aman. Nah, tesnya ini tadi, apa yang dites? Yang dites ya yang kita bicarakan tadi. Kita ngukur komposisi tubuhnya, kita tes kardionya, kita cek kekuatan otot, endurance otot, dan kelenturannya. Ini komponen-komponen tesnya masing-masing. Nah, sekarang akan saya berikan contoh-contoh tes. Tentu saja contoh tesnya banyak. Kalau teman-teman tertarik untuk melihat fitness test ini di setiap populasi, mungkin teman-teman pengen tahu, mungkin atau diskusi sama yang blog elektif yang lain, tes kebugaran yang populasi lansia gimana, tes yang atlet gimana. Nah, itu Anda sebenarnya bisa cari itu di internet banyak. Mungkin di YouTube juga secara teknis akan disampaikan. Tapi teman-teman pegang konsepnya. Konsepnya tadi pemilihan tesnya harus sesuai dengan karakteristik subjek, jenis kelamin, dan usianya. Nah, ini akan saya kasih contoh beberapa tes yang bisa dilakukan Anda sebagai dokter umum ya, yang relatif sering dipakai dan keamanannya sudah cukup tinggi lah ininya, apa namanya, secara keamanan risikonya itu kecil gitu. Nah, yang pertama komposisi tubuh. Tadi sudah kita sampaikan indeks massa tubuh itu ukurnya pakai BMI, kemudian pakai lingkar pinggang ya, atau diameter perut juga bisa, kemudian persen lemak tubuh. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kenapa indeks massa tubuh ini juga kadang menjadi tidak relevan pada orang-orang yang memang dia aktif dan terlatih gitu, apalagi yang melatihkan otot. Mungkin relevan dengan populasi di perkotaan ya, anak-anak mudanya atau usia menengahnya itu kan sekarang nge-gym gitu. Jadi dengan berat yang sama, Anda bisa lihat postur yang sangat berbeda. Sehingga Anda lihat-lihat juga tadi harus dikomparasi dengan pengukuran lain. Misalnya Anda lihat ini ditimbang, loh kok ini BMI-nya misalnya 27. Nah, ini udah obesitas nih kalau pakai kriteria Indonesia ya, atau kalau WHO mungkin overweight udah 27. Tapi Anda lihat profil badannya, profilnya otot semua, ya berarti nggak relevan. Sehingga Anda ukur lagi apakah kemudian dia buncit. Misalnya, oh enggak, six pack, enggak buncit, berarti bagus. Kemudian persen lemak tubuhnya Anda ukur dengan bioelectrical impedance, misalnya, oh persen lemak tubuhnya ternyata hanya 15% gitu. Dari misalnya 25 atau 30% yang menjadi cut off, ya sudah berarti aman. Jadi harus dikomparasi dengan dua pengukuran kalau bisa. Nah, indeks massa tubuh saya kira teman-teman sudah belajar dari tahun pertama kedokteran ya, bagaimana mengukur indeks massa tubuh, dan kemudian cut off-nya kalau dari Asian Pacific Task Force kita ambilnya 25 ya untuk obesitas. Kalau WHO 30. Kalau WHO 30, tapi kalau di Asian Task Force dan Kemenkes sepertinya angka 25 ini menjadi cut off-nya. Indikator lingkar pinggang ya, indikator seberapa banyak lemak visceral yang atau lemak yang ditimbun di daerah perut, yang ini adalah parameter obesitas sentral. Dan obesitas sentral ini lebih berbahaya dibandingkan lemak tubuh yang tertimbun di bagian lain. Mungkin ada yang di
panggul, kemudian di paha biasanya, kemudian di tricep gitu ya, atau di leher gitu ya, orang yang memang gendutnya secara general gitu harus hati-hati juga, harus dipastikan juga bahwa dia tidak punya obesitas sentral meskipun Anda lihat kayaknya badannya udah oke. Nah, kalau perutnya buncit, nah ini yang harus diwaspadai karena obesitas sentral. Nah, karena kenapa? Karena ada peningkatan risiko dari hipertensi, diabetes, dan penurunan angka harapan hidup dan meningkatkan angka kematian di usia muda. Cara ukurnya gimana? Paling gampang adalah mengukur diameter paling besar, gitu aja deh. Di perut itu udah paling simpel. Apalagi kalau orangnya memang sudah buncit. Gimana nih pengukurannya gimana? Titik-titiknya paling marknya apa ya? Paling gampang ya diameternya berapa gitu yang paling gede gitu. Anda lihat dari samping dulu mungkin, kemudian oh ya berarti titiknya adalah yang paling paling besar di mana, kemudian Anda ukur gitu. Nah, tapi kalau misalnya Anda mau ukur, ada juga cara pengukuran yang dia itu ambil garis tengah di antara paling paling ujung dari sias ya Dek ya, fokus kosta di sini paling ujung ini inferior margin of the ribs, dan dari sias ini kemudian Anda ukur, kemudian tengahnya berapa, misalnya di sini misalnya aja jaraknya 10 cm, maka di 5 cm ini Anda tandain tandanya, kemudian Anda ukur di situ untuk waist circumference. Tapi kalau secara praktis ya bisa Anda gunakan diameter tertinggi saja kalau mau lebih gampang gitu. Nah, lingkar pinggang terhadap risiko komorbiditas ini yang saya sampaikan tadi. Kalau laki-laki itu diameternya 90. Kalau perempuan itu 80. Jadi Anda bisa ukur sekarang nih, terutama yang perut-perutnya mulai buncit, tapi saya kira kalau usia Anda nggak terlalu buncit ya, tapi coba diukur aja tuh. Atau kita ukur perutnya diameternya berapa. Kalau ternyata laki-laki sudah 90, 91, ya itu harus hati-hati tuh. Harus punya atensi di situ, minimal tahu dulu lah. Sebelum Anda melakukan action lain, Anda tuh tahu, oh ini saya risikonya udah meningkat gitu. Wanita juga sama, usianya 80, diameternya 80 cm. Nah, itu minimal Anda tahu dulu, kemudian setelah itu Anda bisa melakukan langkah-langkah untuk menurunkan obesitas sentral, misalnya seperti itu. Sen lemak tubuh, ini yang paling gampang, bioelectrical impedance. Anda nanti skills lab nampaknya juga akan menggunakan ini, nanti dibaca deh di situ, di bianya itu nanti ada persentase massa otot, kemudian ada persentase lemak gitu. Nah, Anda bisa lihat bahwa nanti ada sesuai klasifikasinya, sesuai usia ya. Sebenarnya Anda bisa cari mereknya apa gitu ya. Anda bisa lihat merek dari bianya apa. Nanti kalau skills lab Anda lihat, oh mereknya Omron misalnya, mereknya Omron atau mereknya Tanita atau mereknya apapun, kemudian Anda Google tuh cut off-nya tuh, normal atau interpretasi dari komposisi tubuhnya gimana. Kalau misalnya belum ada ya, tapi kalau sudah ada di skill set bagaimana cara menginterpretasikannya, punya tabel-tabelnya ya sudah. Tapi kalau misalnya in case Anda nggak dapat datanya, tinggal di Google cut off dari massa ototnya berapa sih yang dibilang normal, berapa sih yang dibilang kurang, itu sesuai dengan alatnya itu, karena setiap device itu kan punya kalibrasi sendiri gitu. Jadi tinggal di Google mereknya, nah itu Omron gitu ya, Omron bioelectrical impedance, kalau ada serinya tulis serinya, kemudian cut off untuk fatnya berapa, untuk massa ototnya berapa gitu. Tapi secara umum intinya seperti ini sebenarnya. Kalau batasnya itu kalau cowok ya kira-kira 25 lah gitu ya, 25, di bawah 25%. Jadi gampangnya itu 25% dari komposisi tubuh Anda itu jadi cut off-nya 25. Kalau lebih dari itu, kalau cowok ya dibilangnya obes. Tapi kalau wanita itu memang secara natural komposisi fatnya juga lebih tinggi, sehingga cut off-nya lebih tinggi. Dikatakan obes kalau sudah 30 ke atas, 30% ya, 30% ke atas. Kadang ada yang dikatakan 32 nih, kalau dari American Council of Exercise 32% baru obesitas. Tapi ya rata-rata segitu lah. Itu kalau Anda nanti ukur sendiri, ukur diri Anda itu kalau 19% ya, tubuhnya masih so-so, bisa
kurang lagi ini sama mungkin di akhir-akhir tadi 15 18 itu ya oke gitu. Tapi kalau usia Anda udah harusnya normal ya. Kalau Anda lebih 30 hati-hati 37 hati-hati masih usia nah, kemudian ultrasound itu pakai string yaitu semacamnya ini ada alatnya paling gampang pakai mistar ya yang 50 cm itu yang paling murah meriah dan mampu laksana. Kalau mau tahu teknisnya ya kayak ini cara-caranya banyak di YouTube saja caranya pengukuran sentence dengan mistar di YouTube misalnya Kementerian Pendidikan ada tuh pengukuran anak SD SMP itu kan kayak asesmen dan juga kalau yang ini ada alat-alatnya dialihkan dengan sejauh tidak jauh kalau coba ke bawah tangannya mencoba berapa senti jauh senti anda bisa bagus untuk power back dan ekstremitas bawah. Nah, bagaimana yang atas bawah ya? Yang atas gimana? Gampang dengan tesnya back itu gambarnya kita kan gampang banget, cuman untuk atau kita ya hanya diminta gitu. Anda bisa lihat tangannya satunya di atas, satunya di bawah. Coba sedekat mungkin ya dengan menempel punggung. Coba Anda lakukan sendiri itu bisa jauh apa dekat gitu. Kalau Anda kelenturan shouldernya itu bahunya itu lentur gitu, ekstremitas atasnya itu lentur, maka makin dekat tuh, makin dekat jaraknya. Nah, itu nanti yang minta diukur oleh testornya atau temannya gitu. Nanti diukur seberapa jauh. Makin jaraknya jauh, makin kaku berarti Anda. Nanti dibandingkan kanan sama kiri. Jadi dua sisi kan, satunya kanannya di atas, kemudian sisi lain diulang sisi kiri yang di atas. Nah, itu bisa dilakukan pengukuran di situ. Nah, nanti interpretasinya gimana? Ya, nanti ada interpretasinya untuk dinilai berapa senti itu berarti Anda kelenturannya kurang, berapa senti lagi kelenturannya bagus dan sebagainya. Itu ada normanya ya, istilahnya norma interpretasinya. Nah, terus kemudian daya tahan jantung paru itu paling sederhana atau paling mudah itu ya tes lari 12 menit. Jadi 12 menit Anda itu disuruh lari gitu. Nanti dapatnya berapa putaran. Kalau Anda mungkin ingat dulu waktu mungkin Anda SMA ada tes kayak gini gitu untuk mengukur kebugaran kardio, Anda itu disuruh lari gitu. Coba yuk 12 menit nanti bisa menjangkau berapa meter gitu, bisa berapa putaran, itu yang nanti dihitung meternya. Misalnya Anda makin bugar, berarti kalau disuruh jogging berhentinya makin jarang. Namanya kardionya bagus, disuruh lari ya lari. Tapi kalau kebugarannya jelek, baru lari sedikit, ngos-ngosan, jalan. Akhirnya dalam 12 menit itu ya dapatnya pendek, banyak jalannya gitu kan. Dibandingkan sama orang yang kebugarannya bagus, disuruh lari 12 menit ya dia lari, nanti capek, istirahat bentar, lari lagi, sehingga putarannya akan lebih banyak. Nah, nanti ada interpretasinya, semakin jauh maka semakin bagus kardionya gitu. Atau dibalik, kalau yang ini parameternya adalah jarak. Tapi bisa juga dibalik, mungkin Anda ketika dulu SMA juga suruh lari keliling lapangan berapa menit, itu juga bisa. Jadi diukur dulu lapangannya, misalnya lapangan itu Anda bisa lihat ya jaraknya totalnya 400 meter lah. Satu kali keliling itu 400 meter dari titik start dan finish yang sama 400 meter. Nah, kemudian suruh, yuk coba lari keliling lapangan 4 kali gitu, atau 3 kali, atau berapa kali lah, terserah. Habis itu di timery gitu. Yang dia bugar pasti lebih cepat sampai. Karena lari terus 400 meter lari gitu, terus kemudian sampai di stopwatch guru olahraganya nyatet, oh ini berapa. Makin dia nggak bugar makin lama, suruh keliling lapangan sekali karena banyak jalannya, lari sedikit ngos-ngosan. Nah, itu juga bisa dijadikan parameter. Jadi caranya banyak, tes kebugaran kardio bisa dengan tes lari 12 menit, ini yang paling sering digunakan juga untuk samapta. Samapta itu kalau Anda nanti
tertarik untuk masuk polisi ya, dia, polisi atau TNI kan ada tuh dokter polisi, dokpol atau dokmil. Jadi dokmil itu Anda jadi perwira karir, mungkin ada bukaannya, mungkin ada yang tertarik jadi dokter militer. Itu dari S1 ya, ini tes tes fisik, ini tes tes fisik seperti ini. Itu Anda mungkin bukaannya biasanya setahun 2 kali kalau nggak salah. Banyak para taruna-taruna yang mau masuk admil itu saya cek juga kebugarannya, atau saya cek juga mungkin punya cedera. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu cara, karena yang diteskan di Samapta polisi ataupun TNI lari 12 menit. Jadi ada targetnya, 12 menit itu dapat berapa kilo gitu. Nah, mungkin Anda tadi, mungkin ada yang tertarik jadi polisi, jadi dokpol tadi, ya bisa melakukan sendiri tes ini atau latihan supaya hasilnya bagus. Nah, parameter-parameternya seperti ini. Daya tahan ya, misalnya fitness kategorinya apakah superior, excellent, good, fair, poor, very poor, laki-laki dan perempuan dibedakan. Kemudian ke usia juga dibedakan. Ini adalah salah satu yang bisa digunakan ya, namanya tes Cooper. Di sini 12 menit tadi. Tapi kalau nggak pakai tes Cooper gimana? Ya bisa. Seperti saya sampaikan, mungkin ada yang pakai treadmill, ada yang pakai sepeda. Kalau atlet renang tesnya di kolam, atau kemudian atlet rowing itu pakai hand ergo cycle, itu juga bisa. Jadi tes kardio itu akan disesuaikan dengan karakteristik subjeknya juga. Apalagi kalau sudah spesifik atlet. Nah, kekuatan dan daya tahan otot paling gampang ya tes push up ya, paling sering. Nanti 1 menit diukur bisa dapat berapa gitu untuk push up. Ini juga menjadi Samapta. Mungkin kalau yang bagus bisa sampai 50, bisa sampai 45 gitu dalam 1 menit gitu, untuk push up dengan baik ya, proper. Itu juga memang ketika turunnya itu proper, ke atas juga strength-nya dan daya tahannya untuk upper extremity ya, dalam artian ekstremitas atas ya, bisa baik ya dalam 1 menit gitu. Itu sering digunakan sebagai tes kebugaran, baik itu di level remaja maupun di Samapta. Nah, ini ada interpretasinya nih. Anda bisa coba tuh tes push up sendiri, laki-laki, perempuan, kemudian usianya berapa, baik sekali itu kalau di atas berapa, ini misalnya di atas 39. Kalau untuk jadi polisi atau tentara harus berapa, misalnya lebih tinggi lagi cut off-nya. Nah, itu bisa dilihat interpretasinya berdasar capaian Anda. Sit up paling sering juga digunakan ya untuk melihat kekuatan dan daya tahan otot lower back dan abdomen. Ini interpretasinya ada, nanti Anda baca sendiri lah, slide-nya saya kasih. Anda misalnya mau tes sendiri bisa sit up berapa kali, kemudian lihat usia Anda berarti di cut off misalnya 20 sampai 29, itu bisa berapa kali. Kalau mau baik sekali, kalau laki-laki berarti harus bisa sit up dalam 1 menit itu minimal 43 kali, misalnya seperti itu. Daya tahan otot, kekuatan daya tahan otot untuk kekuatan core biasanya kita juga pakai plank test ya. Tapi ini jarang kalau untuk orang umum gitu. Tapi bisa juga dipakai posisinya seperti ini ya, untuk melihat otot batang tubuh Anda atau terang Anda ya, atau core muscle Anda itu dengan posisi seperti itu dipertahankan. Pantatnya nggak boleh turun tuh, nggak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian juga badannya harus lurus. Kemudian lengannya 90 derajat. Kemudian dipertahankan berapa menit tuh. Kalau atlet bisa 5 menit udah bagus gitu, udah bagus banget gitu. Tapi kalau Anda orang umum mungkin 1 menit aja sudah bagus gitu. 1 menit, 1,5 atau 2 menit, coba Anda kayak gini 2 menit aja. Kalau bisa berarti bagus seperti itu. Nah, ini agak berat nih. Kalau asal kayak apa, asal posisinya nggak bener atau ngasal-ngasal mungkin mudah. Tapi kalau benar-benar posisinya itu semua sejajar dari bahu, kemudian panggul, kemudian ankle, kemudian semua sejajar, nggak naik nggak turun, kemudian dipertahankan, biasanya 1 menit bagus deh. Jadi Anda anak muda 2 menit itu udah bagus sekali gitu. Tapi kalau untuk atlet harus sampai 7 menit, 6 menit seperti itu. Pull up ini juga masuk di tes Samapta juga ya, untuk melihat kekuatan dan daya tahan otot. Itu ini yang mungkin orang susah ya, paling susah ya untuk mengangkat tubuhnya sendiri, pull up ini. Kalau di tes Samapta setahu saya harus bisa 11 kali dalam 1 menit. Tapi kalau untuk orang biasa ya bisa 3 kali, 4 kali itu udah oke.
Nah, ini yang skills related fitness ini kalau kalau yang level atlet ya, kalau saya mengetes seorang atlet harus ada advance-nya skills related. Ya ada reaction time-nya, ada test balance-nya dengan alat-alat tertentu, dengan agility-nya, kemudian power-nya itu dengan force plate, dia meloncat 3 kali gitu ya, kemudian kita lihat power dari vertical jump-nya nanti muncul di komputer gitu, berapa powernya, kemudian strength test-nya juga lebih spesifik dengan dinamometer. Kemudian VO2 max-nya kita gunakan treadmill test untuk ngecek kardionya. Sekarang jadi lazim juga karena banyak populasi pelari. Jadi recreational runner atau pelari rekreasional itu juga banyak yang tertarik untuk ngecek VO2 max-nya dia. Jadi bukan atlet, ya mau dibilang atlet bukan, tapi dibilang orang biasa juga dia latihan setiap hari. Karena mau ikut mungkin Borobudur maraton, mungkin mau ikut macam-macam itu sekarang lagi marak gitu pemeriksaan VO2 max dengan metode langsung atau direct gitu ya, pakai pakai alatnya yang khusus gitu. Nah, itu topik untuk pemeriksaan kebugaran fitness test. Sebelum kita pindah ke materi kedua, apakah mungkin ada yang mau ditanyakan dulu deh soal fitness test ini? Silahkan. Kalau ada yang mungkin mau bertanya atau sudah paham, saya harapkan ini materinya nggak berat ya. Maksudnya bukan materi-materi seperti Anda ngapalin apa sih biokimia lah, apa siklus Krebs dan sebagainya. Ini materi yang ringan sebenarnya. Jadi saya harapkan di blog ini itu Anda juga enjoy dan nambah perspektif baru, dan ya kalau bisa nilainya ya A lah kayak gini. Soalnya materinya yang di delivery harusnya nggak terlalu berat gitu, kecuali nanti ya sedikit fisiologi kan, fisiologi teman-teman belajar lagi dengan dokter Ikhlas kan sudah belajar dulu. Terus kemudian beberapa materi-materi lainnya seperti cedera itu muskuloskeletal dokter Meiki itu kan teman-teman sudah belajar cedera ya. Nah itu kan blok muskulo mungkin juga sudah Anda pelajari, jadi harusnya nggak terlalu susah blok ini gitu. Dan saya harapkan di materi saya ini nggak susah-susah karena yang saya delivery saya buat segampang mungkin lah untuk dipahami dan untuk ya diaplikasikan. Jadi secara aplikasi teman-teman juga sudah lebih terpapar sebelumnya mungkin. Ada pertanyaan dulu? Cukup nggak ada? Kalau gitu eh, kita break 3 menit ya, nanti kita lanjutkan. Nanti kita lanjut Ya, materi kedua ya. gitu. Baik, dokter.
Baik, kita lanjut ya. Materi selanjutnya. Saya share screen. Sebelumnya tes apakah suara saya terdengar? Ada dok. Dengar dokter. Ya, terima kasih. Oke, saya share screen. Oke, materi sebelumnya kita ngomongin bagaimana kita melakukan pemeriksaan kebugarannya. Nah, materi yang sekarang kita itu mau bicara secara mudah itu tes kesehatan deh. Kita itu melakukan tes kesehatan atau screening kesehatan pada atlet atau olahragawan. Namanya ya pre-participation physical examination gitu. Jadi mungkin istilah ini belum familiar bagi Anda, tapi saya bisa sampaikan bahwa secara mudah kita itu mau melakukan pemeriksaan kesehatan pada olahragawan ya, olahragawan atau orang yang mau memulai berolahraga. Nah, jadi konsepnya gimana? Kita mulai ya. Konsepnya adalah tadi ketika Anda itu menjadi seorang atlet atau olahragawan ya, atau mau memulai olahraga, itu kan nanti Anda akan terpapar entah itu latihan rutin atau pertandingan gitu, yang kemudian harapannya secara fisiologis ketika Anda latihan terus menerus ya, atau training ya istilahnya, training kan train ya, train kereta bergerbong-gerbong gitu, Anda makan atau Anda lahap latihan-latihan bergerbong-gerbong itu dalam waktu tertentu, maka akan terjadi adaptasi dari secara fisiologis dari tubuh Anda gitu, adaptasi kronis atau adaptasi yang terjadi peningkatan kapasitas fisik Anda, yang mana dari adaptasi tersebut Anda bisa perform lebih bagus untuk tubuh Anda sendiri, entah itu Anda mau latihan lari sehingga Anda mau lomba lari sehingga Anda itu latihan lari terus sehingga nanti tercapai personal best Anda. Kalau lari 5 kilometer bisa mungkin berapa? Mungkin 25 menit, 30 menit, atau ketika maraton bisa cut off-nya bisa mungkin Anda targetnya 3 jam dan sebagainya gitu misalnya ya. Itu ada proses adaptasi di situ. Tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa olahraga itu juga stres fisik loh gitu. Jangan lupa Anda bebankan latihan itu ada toleransinya, batas tubuh Anda itu, sehingga kalau kemudian Anda overload di situ memberikan latihan yang terlalu berat, terlalu keras tanpa adanya recovery yang cukup atau pemberian beban yang di atas toleransi tubuh Anda, maka yang terjadi adalah kalau di otot ya cedera gitu kan, atau masalah-masalah kesehatan lain tadi yang saya sampaikan. Kalau bebannya itu di jantung ya tiba-tiba dia bermasalah jantungnya, kemudian terjadi misalnya aritmia dan sudden cardiac arrest atau henti jantung mendadak gitu. Nah, sehingga tadi di slide saya sebelumnya saya sampaikan penting bagi kita ketika memberikan stres fisik olahraga itu, entah itu mau latihan, mau memulai berolahraga dan sebagainya, idealnya kita itu sudah punya data kesehatan atau cek kesehatan atau cek rekam medis ya paling gampang, profil dari orang yang mau kita resepkan latihan ini. Nah, sehingga kita harus punya concern bahwa identifikasi dari komorbiditas itu menjadi penting. Untuk apa? Untuk keselamatan ketika latihan sebagai stres fisik itu diintervensikan kepada subjek. Nah, ini adalah beberapa masalah kesehatan kalau kita bicaranya populasinya atlet ya. Sudden cardiac arrest yang saya sampaikan tadi memang sedikit ya, 1-2 kematian per 100.000 orang per tahun. Ini datanya sebenarnya dari Eropa ya, data dari Indonesia mungkin kurang, kita penelitiannya kurang, tapi intinya gitulah. Dia itu sedikit tapi banyak, gimana ya bilangnya, sedikit tapi meninggal gitu, dibandingkan kalau Anda olahraga kemudian Anda mungkin kesleo, Anda terbentur, Anda memar, itu banyak gitu, tapi kan tidak mati, maksudnya kan gitu. Nah, ini risikonya itu kematian, sehingga sesedikit apapun yang namanya meninggal itu nggak boleh dianggap remeh, apalagi Anda itu dokter. Satu kematian itu sudah terlalu banyak gitu untuk kasus-kasus apalagi orang yang berolahraga. Sehingga kalau dari IOC ya, International Olympic Committee gitu, Badan Olimpiade Dunia itu mengatakan bahwa ya kematian mendadak akibat olahraga itu ya musibah besar yang nggak boleh diwajarkan gitu. Jangan sampai, apalagi teman-teman sudah belajar
blok kedokteran olahraga. Jangan sampai oh matinya kenapa oh badminton. Nah, itu kan biasa gitu loh. Maksudnya itu saking seringnya Anda dengar itu jadi normal gitu. Orang olahraga terus mati gitu. Ya jangan gitu. Tetap Anda itu harus punya mekanisme prevention atau pencegahan yang baik sehingga kita bisa mengurangi ya risiko dan mengurangi angka kejadian dari sudden cardiac arrest ini. Penyebabnya gimana? Penyebabnya tergantung. Kalau kita bicaranya atlet, jadi kalau dia itu muda, latihannya itu teratur, istirahatnya teratur, makannya bagus, macam-macamnya bagus ya, karena memang atlet gitu yang terlatih, tapi tiba-tiba dia meninggal, itu masalahnya itu penyakit bawaan yang disebut hypertrophy cardiomyopathy. Itu kalau dari penelitiannya dari Amerika ya, US American Athlete maupun di Eropa, dalam hal ini diwakili Italia, itu sama-sama masalahnya adalah kelainan bawaan. Jadi hypertrophy cardiomyopathy, Anda bisa lihat penebalan dinding jantung yang abnormal dan itu suatu bawaan. Itu biasanya screening awalnya pakai EKG gitu. Yang mana gold standarnya pakai ekokardiografi pada level yang lebih advance ya. Tapi mungkin kelainan-kelainan itu bisa dideteksi di level primer mungkin dengan anamnesis dan EKG yang baik gitu. Nah ini kalau Anda lihat sudden cardiac arrest ya itu bahwa biasanya orang yang meninggal karena sudden cardiac arrest itu namanya non contact collapse atau kolaps tanpa adanya benturan. Anda bisa lihat ini dia lari biasa gitu ya, ngejar bola ya kan Anda lihat. Kemudian dia masih hari gitu ya di video tapi kemudian dia tiba-tiba dia kolaps gitu. Itu yang tidak disebutkan oleh kolaps biasanya kalau kasus seperti ini mungkin besar adalah jadi mekanisme dari dari sudden cardiac arrest itu yang bisa dilihat pertama adalah non contact collapse-nya. Jadi tiba-tiba jatuh tanpa adanya kontak. Beda kalau Anda main bola kemudian tabrakan atau kepukul kepalanya kemudian tiba-tiba kehilangan kesadaran, itu ada mekanisme traumanya ya atau kontaknya gitu. Tapi kalau kardio biasanya enggak. Nah, kemudian masalah lain misalnya sindroma Marfan. Kenapa menjadi penting? Karena sindroma Marfan ini juga kaitannya sama masalah kardio juga. Biasanya ditandai dengan posturnya tinggi dan kurus, kemudian biasanya cabangnya sepak bola atau basket. Dan masalahnya dia tuh punya abnormalitas jantung sehingga harus diperiksa tuh kalau Anda mengidentifikasi mungkin suatu saat Anda tertarik kerja di tim ya, jadi dokter tim bola, dokter tim basket atau apapun, volley, mungkin Anda lihat kecenderungannya ada sindroma Marfan ya harus diperiksa gitu, terutama kardionya karena biasanya punya abnormalitas dan itu bisa menjadi risiko. Apakah kemudian nggak boleh berolahraga? Ya tetap boleh. Anda bisa lihat foto di situ itu pemain tim nasional Inggris zaman dulu ya, Peter Crouch itu dia juga tetap main, tapi dia tahu bahwa jantungnya bermasalah kan gitu. Yang penting itu tahu dulu tadi, diidentifikasi dulu sehingga dia melakukan pemeriksaan rutin berkala tiap 6 bulan atau setiap 1 tahun tiap musim baru seperti itu. Nah, kemudian misalnya masalah atlet itu kelainan ortopedik gitu ya. Mungkin kaki yang terlalu valgus, varus, kemudian beda panjang tungkai. Nah, itu kalau kemudian dilatihkan tadi, orang disuruh lari, disuruh loncat gitu, lama-lama ya kalau nggak melakukan itu ya mungkin nggak apa-apa, nggak tahu gitu. Kalau misalnya ternyata tungkainya itu panjangnya beda atau length discrepancy ya namanya, atau valgus varus, tapi begitu dia olahraga kok sakit ya pinggangku, tungkaiku, ternyata memang ada kelainan. Nah itu kan harus kita identifikasi. Atau kelainan tapak kaki gitu ya, flat foot, kakinya terlalu tapaknya datar, atau high arch, lengkungnya terlalu tinggi gitu. Nah sekarang lagi tren, kenapa? Karena trennya lari sekarang.
yang kalau Anda nggak lari mungkin nggak tahu, nggak sadar kalau kakinya flat atau high arch-nya terlalu lengkungnya terlalu tinggi gitu. Tapi ketika dia mulai lari, udah mulai rutin, nah periksa tuh kadang pasien saya, dok saya itu mulai lari kok sekarang sakit ya macam-macam. Kita assess, ternyata ya kakinya ada kelainan sehingga mungkin perlu insole tambahan atau mungkin perlu sepatu yang lebih sesuai, itu kita identifikasi di situ. Ya kemudian female atlet riot nih, ini juga sering gangguan yang terjadi pada wanita, atlet wanita, ada anoreksia ya, gangguan makan, kemudian tidak mendapatkan mens atau tidak mendapatkan haid, amenorrhea dan osteoporosis. Ini biasanya terjadi karena latihannya terlalu berat, makannya kurang gitu. Jadi intinya itu dia itu gizinya kurang gitu. Jadi latihan terus tapi nggak pernah diisi gizi atau nutrisi yang proper, sehingga volume latihannya berat, tadi cadangan lemaknya juga berkurang. Kita tahu bahwa tadi di pemeriksaan komposisi tubuh ya, persen lemak tubuh itu harus normal. Saya bilang harus normal ya, bukan harus rendah ya. Itu harus di-highlight. Jadi kalau lemaknya itu terlalu tinggi, overweight atau obesitas ya kan, namanya lemaknya aja, persen lemak tubuhnya tinggi. Tapi kalau terlalu rendah, jadi bukan normal ya, tapi rendah banget gitu, kita harus tahu bahwa hormon-hormon kewanitaan misalnya estrogen itu dibikinnya dari kolesterol, dari lemak juga, sehingga kalau terlalu rendah juga, jadi nggak pernah makan tapi dibakar terus dari latihan, maka yang terjadi adalah pembentukan hormon-hormonnya terganggu. Nah kalau hormon terganggu, teman sudah belajar di blok opsin ya, gimana kalau misalnya hormon estrogen terganggu, macam-macamnya itu terganggu, maka akan ada masalah di reproduksi, kemudian amenorrhea dan sebagainya, itu bisa terjadi bahkan sampai osteoporosis dan patah tulang. Nah ini juga harus diperiksa makanya di screening. Nah jadi seperti di awal slide tadi saya sampaikan bahwa pemeriksaan prapartisipasi itu medical check up gitu, seperti medical check up. Jadi namanya medical check up bisa paling sederhana sampai paling canggih. Goalnya adalah intinya untuk memastikan olahragawan itu sehat dan aman dengan kita mengidentifikasi potensi masalah. Jadi kalau mau lebih mudah lagi memahaminya itu, kita cek kesehatannya supaya kalau kita latih dia dengan keras atau dengan dengan bentuk latihan stres fisik gitu ya, dia itu nggak mati gitu ya, dalam artian tadi masalah kardionya aman atau nggak cedera. Dua itu sebenarnya tujuan dari health screening atau pre-participation examination itu tuh. Kalau diberi beban fisik, dia itu aman, nggak mati, sama nggak cedera, nggak ada masalah otot seperti yang otot atau masalah kesehatan lain. Kan gampangnya itu untuk memahami pre-participation examination. Nah kemudian namanya medical check up, ya tadi caranya itu bisa yang paling sederhana sampai paling canggih, itu sama seperti Anda itu orang periksa di puskesmas, dari yang alat-alatnya atau equipment-nya terbatas gitu ya, misalnya karena di level primer, sampai di level rumah sakit paling tinggi gitu, rumah sakit rujukan nasional gitu misalnya, yang alat-alatnya lebih lengkap, dokternya lebih lengkap juga, multidisiplin dan spesialistik. Analogikan juga sama. Jadi kalau Anda misalnya bekerjanya di level primer, ya nggak punya equipment atau nggak punya senjata apapun selain dari kemampuan anamnesis yang baik, dari kemampuan pemeriksaan fisik yang bagus, dan kemudian stetoskop misalnya, ya nggak apa-apa. Jadi tetap orang yang mau berolahraga itu harus ada asesmennya, sesederhana apapun. Nanti teman-teman akan belajar persepan latihan ya, bagaimana cara memberikan latihan pada populasi umum gitu, secara general gitu. Nanti teman-teman akan ada kuliahnya di situ ya. Nah, sebelum itu Anda itu tetap harus assess kesehatannya untuk tahu apakah ada masalah atau enggak gitu. Nah, dengan pre-participation examination. Nah, apa yang diperiksa? Ya mayoritas kardionya tadi,
karena masalah jantung itu sedikit tapi mematikan gitu, karena risikonya meninggal gitu, walaupun sedikit tadi jumlahnya 2/100.000 orang per tahun. Atau muskuloskeletal, namanya olahraga kan mengolah raga ya. Raga itu kan fisik, fisik itu kan sistem lokomotor, sistem muskuloskeletal, sehingga itu yang harus diprotek. Kemudian ya masalah-masalah kesehatan lain sebagai manusia ya, mungkin masalah alergi, masalah macam-macam itu bisa terjadi sehingga harus dijaga. Nah, ini adalah contoh pemeriksaan pre-participation examination yang paling simpel, pakai kuesioner. Pakai kuesioner 8 kuesioner namanya PARQ. PARQ Plus. Anda bisa Google juga kalau mau, PARQ itu dalam bahasa Inggris, ini sudah saya terjemahkan. Anda bisa lihat ada 7 pertanyaan, jawabnya cuma ya tidak, ya tidak, ya tidak gitu. Kalau ada yang jawab ya baru diperiksa lebih lanjut. Nah, ini bermanfaat kalau Anda itu harus pemeriksaan kesehatan jumlah massal gitu. Jadi mungkin ada yang event Anda diminta jadi dokter event apa gitu, mungkin lari atau event pemeriksaan apapun lah, pokoknya event yang banyak gitu secara massal. Kalau pakai kuesioner kan cepat. Ya tidak, ya tidak. Nah, kalau yang punya masalah ya itu baru diperiksa lebih lanjut. Ini yang saya sampaikan bahwa PPE itu bisa yang paling sederhana. Kalau Anda di puskesmas ada atlet mau periksa kesehatan, ya tadi standarnya kan minimal tensi, kemudian vital sign ya, vital sign, kemudian anamnesisnya pakai ini, kemudian pemeriksaan muskuloskeletal sederhana. Itu bisa dilakukan kalau nggak punya alat. Sampai yang paling advance, kalau atletnya udah level tim nasional gitu ya, sudah paling elit atlet ya, untuk mungkin misalnya SEA Games, Asian Games, Olimpiade, ya alatnya jadi lebih lengkap, mungkin jadi punya alat MRI, EKG, Echo, treadmill test dan sebagainya, itu bisa diakses mereka. Dan jadi dari yang paling sederhana sampai paling advance itu tetap bisa dilakukan. Jadi jangan sampai nggak melakukan screening kesehatan. Nah, ini tadi PARQ-nya ya. Nah, secara umum itu jadi 2. Tadi pre-participation examination itu screening awal. Kemudian ada yang namanya periodic health examination. Namanya periodik itu ya secara berkala gitu deh. Gampangnya itu doang. Tapi konsepnya sama, meriksa kesehatan secara berkala. Kalau di sepak bola lebih berkalanya lebih jelas. Biasanya awal musim. Awal musim ketika kompetisi belum dimulai, atau ketika dia itu mau transfer pemain. Kalau anak-anak cowok yang suka bola itu kan lihat ya, misalnya pemain mungkin Cristiano Ronaldo mau pindah ke Arab dulu, atau siapapun atlet itu mau pindah klub, itu ada dia tes kesehatan gitu. Anda baca tes kesehatan, lalu dia fotonya di atas treadmill biasanya lagi cek VO2 max dan sebagainya. Nah, itu salah satu screening, fitness test sama health screening test tadi itu biasanya berkala. Ada yang mungkin 6 bulan, ada yang 1 tahun, biasanya rata-ratanya 1 tahun biasanya per musimnya itu dicek secara berkala. Kalau pre-partisipasi, namanya pre itu ya sebelum, berarti screening awal ketika dia mau jadi atlet, diidentifikasi dulu. Kalau di Indonesia ada sekolah olahraga ya, Ragunan misalnya, SMA Ragunan itu memang khusus untuk atlet-atlet ya, sekolah atlet gitu, di screen dulu. Atau kalau di Yogyakarta ada tuh SMP namanya KKO, kelas khusus olahraga, itu khusus untuk atlet-atlet tuh. Ada di SMP berapa? Kalau di SMA itu SMA 4 kalau nggak salah, SMA 4 Jogja itu ada KKO-nya, kemudian di SMP 13 atau berapa ada KKO-nya. Jadi pada saat mereka masuk itu di screening dulu. Nah, itu namanya PPE. Jadi PPE dan PHE ini itu jalan secara simultan untuk atlet. Jadi dalam artian harus terus. Jadi di screening dulu, habis itu secara berkala dicek kesehatannya, seperti itu. Itu konsepnya seperti itu. Aspek yang dinilai sudah saya sampaikan tadi. Yang paling utama kardiovaskuler dan neuromuskuloskeletal. Walaupun masalah-masalah lain juga tetap kita screening. Komponennya nggak jauh berbeda dengan yang Anda pelajari selama ini. Dari anamnesis, history taking, kemudian physical examination, pemeriksaan fisik, kemudian cek lab atau modalitas imaging lain, misalnya X-ray, USG, ataupun MRI pada kasus-kasus cedera. Kemudian ya tambahannya gigi ya, tapi ini biasanya ya dokter gigi lah yang kerjakan ya, maksudnya. Tapi
teman-teman cukup tahu bahwa ya ceknya aspeknya lengkap gitu, pemeriksaannya termasuk cek gigi gitu. Nah, ini saya highlight saja, nanti teman-teman baca sendiri ya, secara umum apa saja yang perlu dicek akan saya highlight slide-slide ini, nanti teman-teman baca sendiri, tapi saya arahkan untuk memahami poin-poin yang saya sampaikan di slide-nya. Nah, misalnya anamnesis dan history taking ya, dari awal dulu. Ini kita memahaminya dari awal dulu. Baseline data, ya sesimpel Anda mengidentifikasi jenis kelamin, kemudian usia, kemudian vital sign ya, itu ya dilakukan saja, penting. Terus kemudian body composition tadi sudah kita sampaikan ya, itu salah satu part of fitness test, fitness komponen. Nah, itu menjadi penting. Kenapa? Misalnya Anda bisa lihat kita punya Olimpian ya, atlet yang berlaga di Olimpiade medali emas dan meninggal sekarang, namanya Marquis Kido. Dulu Beijing 2008 dia dapat emas. Ya dia itu punya hipertensi gitu. Setiap tanding itu kita cek, kalau dia tensinya tinggi ya kita treatment dulu sehingga dia ini bisa tanding dengan aman gitu ya. Nah, pada suatu momen ya ketika kita cek terus, ketika dia tanding kemudian hipertensinya tinggi dan nggak terkendali, ya dia stop. Dia nggak lanjutkan pertandingan gitu, atau tidak mengikuti pertandingan karena hipertensinya nggak terkontrol. Nah, itu kan menjadi penting gitu, catatan-catatan screening test itu, daripada kita nggak tahu bahwa dia punya hipertensi yang nanti masalah risiko kesehatannya lebih besar. Nah, seperti itu. Jadi sesimpel Anda punya data dasar dan vital sign itu tuh sudah sangat membantu untuk menjaga keselamatan dan kesehatan atlet. Nah, kemudian kalau tensi, atletnya misalnya atletnya itu remaja atau anak-anak ya, misalnya kan ada atlet yang usianya masih kecil, tadi SMP saya sampaikan misalnya, atau SD gitu, sudah medical screening. Highlight dari slide ini adalah Anda tuh harus tahu cut off hipertensinya itu lain. Saya cuma mau menunjukkan itu dalam slide ini, bahwasanya itu Anda lihat age usia 6 sampai 9, 10, 12 sampai pada remaja ya 16-18, itu cut off dari hipertensinya lain dibandingkan dari cut off yang dewasa yang 140 sama 90 diastolnya, itu agak lain di sini. Sehingga dalam tabel ini saya sampaikan misalnya children dengan significant hypertension ya, itu masih boleh, tapi untuk yang severe hypertension itu tidak diloloskan dulu, not declared for participation. Maksudnya jangan langsung ACC jadi atlet, tapi juga harus pemeriksaan lebih lanjut, mungkin dikonsultasi ke dokter dan sebagainya gitu. Jadi Anda harus tahu parameter hipertensi pada anak itu angkanya berbeda, sehingga harus Anda jadikan perhatian dibanding ketika Anda memeriksa atlet usia muda. Terus anamnesis ya jelas lah ya, menjadi penting ya. Idealnya adalah pemeriksaan kesehatan ini termasuk anamnesis itu adalah 6 minggu sebelum musim itu dimulai, karena dengan 6 minggu itu minimal ya kita bisa melakukan pemeriksaan lanjutan yang lebih proper dibandingkan terlalu mepet gitu. Latihannya 2 hari lagi, tes kesehatannya baru sekarang. Nah, itu nanti kan kalau ada temuan atau apa jadi mepet. Jadi idealnya minimal adalah 6 minggu sebelum musim dimulai atau sebelum latihan dimulai. Ini ya sama-sama sama seperti biasanya, dicek anamnesisnya semua body system, mainly di cardiorespiratory sama neuromuskular sudah saya sampaikan, termasuk behaviornya. Anda juga harus lihat apakah dia merokok, alkohol, gangguan tidur ya, anxiety, konsumsi mungkin drug and medicine misalnya steroid, vitamin dan sebagainya, harus Anda masukkan dalam catatan. Nah, kalau ngecek kardio, saya kira teman-teman sudah pernah di blog kardio. Intinya dari American Heart Association ada 12 part di sini. Ada 12 part pertanyaan, jadi terdiri dari 8 anamnesis dan 4 pemeriksaan fisik. Jadi teman-teman saya kira sudah pernah pelajari di dalam lagi sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaannya ya, apakah Anda Anda bisa cek di sini apakah ada nyeri dada, misalnya nyeri dada menjalar dan kemudian pernah tiba-tiba pingsan atau presinkop gitu ya, itu bisa ditanyakan. Kemudian family history-nya punya orang tua
yang misalnya meninggal sebelum usia 50 misalnya, tanpa sebab yang tanpa yang mendadak atau dengan sebab kelainan jantung dan masalah jantung dan sebagainya, itu bisa ditanyakan di sini di anamnesisnya. Kemudian physical examination-nya ada pemeriksaan heart murmur, femoral pulses dan sebagainya. Itu AHA merekomendasikannya itu. Ini EKG pada atlet opsional atau mandatory. Kalau di Eropa basisnya semua olahragawan harus dicek EKG. Kalau di Amerika nggak harus EKG, ya hanya indikasi saja harus di EKG. Jadi tergantung dari regulasi masing-masing negara. Nah, kalau di kita kayaknya belum ada tuh kayak gituan. Sampai pada level itu harus gini harus gitu belum ada. Jadi kalau ada kesempatan untuk meriksa lebih advance, misalnya bisa di EKG ya, di EKG saja. Kalau nggak bisa, berarti ya tadi anamnesis dan pemeriksaan fisiknya harus lebih tajam soal jantung. Ini tadi saya sampaikan, sudden cardiac death in atlet mayoritas karena bawaan hypertrophy cardiomyopathy. Kemudian cek juga asma, exercise induced asma ya. Jadi ada exercise induced asma itu asma yang tercetus karena latihan gitu. Jadi asma itu nggak hanya karena dingin, tapi karena Anda mungkin ada tuh, Anda nggak apa-apa tuh, tapi ketika lari terus ini kok jadi kayak agak sesak, jadi macam-macam, itu jangan-jangan ada exercise induced asma. Nah, gejala-gejalanya misalnya ketika olahraga dia itu batuk, kemudian dada terasa tight ya, kemudian ada wheezing, mengi, kemudian loss of endurance dan sebagainya, sehingga harus pulmonary function test, harus dicek spirometer misalnya. Ya itu juga menjadi sorry slide-nya mantap. Oh ya, sebentar, slide tadi ya, tadi sampai respiratorinya di EIA ya, exercise induced asthma, sehingga kalau ada gejala-gejala ketika olahraga kok tiba-tiba dia batuk, mengi, dan ada gejala-gejala asma, berarti harus dicek misalnya menggunakan pulmonary function test. Nah itu minimal teman-teman tahu gitu, bisa dianamnesis dulu kan. Anda kalau olahraga sering ada ini nggak, tahu-tahu batuk, tahu-tahu sesek, tahu-tahu mengi dan sebagainya. Kalau iya kan bisa pakai anamnesis ya kayak gini. Kalau oh iya dok ini kok agak sesak ya, agak ini saya tiba-tiba kalau olahraga performa juga turun karena makin sesak gitu. Nah itu harus dicek juga kalau misalnya sudah di-exclude masalah jantungnya, oh jangan-jangan respirasinya, sehingga harus dicek lebih lanjut. Karena kira-kira ya 10-50% atlet itu tergantung dari sportnya ya, itu mengalami exercise induced asthma, sehingga harus diidentifikasi. Kemudian body image dan mental health. Nah ini saya potong sebenarnya dari kuesioner PPE ya. Jadi kalau di Amerika itu kuesionernya itu sudah standar. Jadi teman-teman itu sudah punya form khusus untuk pemeriksaan PPE itu. Ada banyak pertanyaan gitu. Nah ini poin-poinnya saya sampaikan di sini. Jadi di sini juga perlu ditanyakan body image dan mental health-nya juga. Jangan lupa untuk di-assess juga ya. Misalnya body image itu pertanyaannya nomor 47, apakah kamu khawatir dengan berat badan kamu? Terus kemudian apakah kamu
misalnya kok sedang terobsesi untuk menurunkan ya, misalnya menurunkan berat badan dan sebagainya, itu penting untuk cabang-cabang olahraga yang memang ada kelasnya. Misalnya bela diri itu kan ada kelas berapa kilo, kemudian senam itu kan orangnya harus harus kecil gitu, nggak boleh overweight gitu. Kalau orang senam tapi berat badannya meningkat, ya nanti dia nggak bisa putar-putar di atas gitu kan, nggak bisa senam dengan baik, sehingga kadang atlet itu terlalu terobsesi untuk menjaga berat badannya. Nah, tadi yang saya sampaikan adalah ketika dia terobsesi dengan berat badannya, takut gemuk, gampangnya gitu ya, makannya kurang, tapi kemudian dia latihannya keras, yang terjadi adalah female athlete triad tadi takutnya, sehingga nutrisinya kurang tapi energinya dipakai terus. Nah, sehingga harus kita cek dulu body image dan disesuaikan dengan cabang olahraganya dan pemeriksaan fisik lain, apakah BMI-nya itu normal dan sebagainya. Ini female athlete triad itu ada pertanyaan khusus sendiri, female only. Apakah kamu misalnya pernah mens, kemudian kapan kamu mens terakhir dalam 1 tahun itu, kamu mens berapa kali gitu, kemudian usia berapa kamu mulai mens dan sebagainya, itu jadi bisa menjadi konfirmasi. Jangan-jangan dia atlet sudah 18 tahun, 19 tahun, oh saya belum pernah haid dok. Nah, itu kan jadi masalah ya. Mungkin jadi atensi gitu. Terus kemudian misalnya 1 tahun, misalnya ada 3 periode mens yang hilang atau terskip, itu harus dijadikan atensi gitu terhadap kasus female athlete triad. Ini sudah kita sampaikan tadi kaitannya ketika high volume training, jadi latihannya terlalu berat, kemudian body fatnya berkurang ya, over the lower limit, jadi kurangnya itu banyak gitu, jadi bukan normal lagi tapi persen lemak tubuhnya itu kurangnya banget gitu. Kemudian ada kombinasi dari body image yang kita sampaikan barusan, kemudian poor nutrition atau intake-nya kurang, maka kombinasi tersebut akan menyebabkan hormonal disturbance yang nanti akan menyebabkan masalah lain, amenorrhea, osteoporosis, dan multiple fracture, sehingga harus diidentifikasi juga tuh tadi body image dan kecabangannya, dan kemudian menstruasinya. Nah, itu highlight dari anamnesisnya, itu yang bisa teman-teman gunakan gitu. Nah, kalau pemeriksaan fisik sama, pemeriksaan fisik itu dari kepala sampai ujung kaki ya, head to toe ya. Kemudian general physical examination ya, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi gitu ya. Fokusnya cardiopulmonary examination termasuk sindrom Marfan dan musculoskeletal examination ya. Dari simple neuromuscular test ya, look, feel, move, sampai special orthopedic examination gitu ya. Ada gait, ada leg discrepancy. Ini teman-teman kalau mau belajar enggak apa-apa, tapi kalau enggak pun enggak apa-apa juga gitu, karena di level dokter umum itu sebenarnya musculoskeletal examination itu sampai pada pemeriksaan fisik ortopedi yang umum aja ya, look, feel, dan move aja, cek ROM, cek kekuatan gitu aja, skor 1 sampai 5 itu sudah cukup gitu. Jadi di blok kedokteran olahraga ini teman-teman punya tambahan perspektif gitu. Jadi nanti kalau mau dilakukan nambah-nambah bisa dipelajari lebih lanjut gitu, apalagi kalau tertarik di level spesialistik, tapi minimal untuk kompetensi dokter umum itu sudah cukup, maksud saya gitu. Kalian pakai kompetensi dokter umum untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada atlet itu sudah mumpuni, hanya dengan cardiopulmonary examination, dari anamnesis pemeriksaan fisik dengan stetoskop sampai simple neuromuscular test. Tapi saya sampaikan juga, saya beritahu apa-apa saja yang sebenarnya juga bisa diperiksa. Nah, mata, telinga, hidung jelas ya, dari atas sampai bawah itu dicek. Kalau mata ya minus, saya yakin teman-teman di blok mata sudah diajari caranya mengukur visus. Kemudian telinga mungkin yang harus diperhatikan adalah timpanik membrannya ya. Timpanik membrannya itu apakah rusak atau enggak, karena kalau dia berenang takutnya nanti infeksi kalau air masuk ke telinga gitu dengan timpani membran yang rusak, sehingga harus ada earplug atau protektor ya untuk telinganya gitu. Nah, kemudian cauliflower ear dilihat
kenapa ini biasanya kalau teman-teman Google atlet gulat kayak gini, atlet gulat. Jadi kalau atlet gulat itu banting-bantingan, nah biasanya kalau kena kepalanya itu kan kemudian ada yang namanya cauliflower ear gitu. Jadi trauma yang terus-menerus gitu di pada telinga atau kepala di permukaan, sehingga kemudian telinganya jadi seperti pada gambar itu. Khas banget pada atlet gulat. Jadi teman-teman kalau lihat orangnya agak gede kemudian telinganya seperti itu, biasanya atlet gulat. Nah, apa yang menjadi perhatian adalah karena ini kan berarti ada trauma terus-menerus di area telinga dan kepala. Nah, itu harus dicek apakah ada riwayat concussion atau gegar otak. Karena kalau dia masih punya riwayat gegar otak, jaraknya masih pendek, kemudian dia mau bertanding lagi tapi masih punya gejala-gejala atau sequelae, maka harus diperhatikan atau diberikan advice apakah latihannya misalnya bisa ditunda dulu sampai gejala gegar otaknya itu pulih gitu atau hilang seperti itu. Kemudian kalau hidung ya pasti dicek septumnya ya, apakah ada deviasi atau perforasi dan sebagainya. Jantung tadi sudah kita sampaikan ya, untuk cek sistolik murmur, karena kalau Anda temukan sistolik murmur kemudian umurnya itu meningkat ketika berdiri ya, standing atau falsafa manuver, dan berkurang ketika dia itu posisinya squat atau supine, maka tadi yang saya sampaikan, apakah ada curiga hipertrofi kardiomiopati di situ. Itu yang harus diperiksa. Jadi murmur dengan 3/6 atau lebih besar, dengan gejala-gejala temuan yang seperti saya sampaikan di atas tadi, perlu mungkin untuk dirujuk misalnya ke spesialis jantung atau pemeriksaan eko misalnya seperti itu, atau di EKG dulu lah, sebelum di eko di EKG dulu dan gejalanya bagaimana, kemudian baru di refer kalau memang ada curiga ke arah situ. Nah, dicek juga coarctio of aorta ya, teman-teman, itu dipalpasi atau dicek di femoral nadi di femoralnya, kemudian Anda bandingkan juga dengan brachialnya, kemudian ketika dia absence or decrease ya atau menurun dari femoral pulses dibandingkan dengan brachial pulses, ada kecurigaan coarctio of aorta, sehingga itu harus dilakukan. Nah, lung, paru-paru, auskultasi biasa ya, apakah ada kelainan di situ, abdomen, apakah ada organomegali di situ, dicek untuk mungkinnya livernya atau splinnya, itu dicek biasa. Kemudian genitourinary. Nah, biasanya kalau laki-laki atau atlet ya, biasanya yang latihan beban itu cek apakah ada inguinal hernia di situ. Kemudian testis ya, apakah ada solitary testicle di situ, misalnya cuma testisnya Anda periksa, kok cuma satu. Nah, itu kan juga menjadi masalah nanti kalau ketika dia berolahraga ada risiko trauma atau apa yang menyebabkan masalah di situ, sehingga mungkin harus pakai protektor atau protective gear untuk mencegah cedera misalnya seperti itu. Kemudian kulit dicek lah apakah ada kulit yang terinfeksi dan sebagainya, atau harus diobati, bahkan sesimpel misalnya panuan dan sebagainya. Kalau olahraganya itu yang kontak, yang gulat tadi misalnya saya contohkan, itu kan selalu gesek-gesekan ya, maksudnya selalu nempel gitu, skin to skin kadang terjadi, sehingga ya kalau ada infeksi di kulit ya harus diobati. Simple musculoskeletal examination tadi, cek nyeri, lingkup gerak sendi dan kekuatan otot seperti yang kalian pelajari di blok muskuloskeletal. Kemudian look, feel, move, yang penting Anda bisa lakukan itu. Anda temukan kelainan, Anda bisa rujuk ke spesialis terkait, misalnya ortho atau mungkin sport medicine kalau kaitannya sama olahraga. Kemudian kalau Anda bisa tangani sendiri, mungkin hanya memar, mungkin hanya strain grade 1 ya, ringan dan sebagainya, ya yang apa-apa, bisa Anda selesaikan di level primer. Marfan syndrome sudah saya sampaikan tadi di depan, hati-hati, ada cardiac abnormality di situ, sehingga harus diidentifikasi lebih lanjut. Kalau teman-teman secara profiling lihat aja udah kelihatan, ini kok kayaknya gambarannya kayak sindrom Marfan ya gitu. Jadi
tinggi dan kurus, kemudian arm span-nya, rentang lengannya itu lebih panjang ya, exceed ya, dibandingkan tingginya dia, itu mungkin ada sindrom Marfan di situ. Ya, sudah saya sampaikan tadi, masalahnya kenapa harus diidentifikasi, karena efeknya dari terhadap sistem kardiovaskuler, karena ada masalah-masalah untuk mendapatkan atau mengalami valvular disorder dan aortic dilatation ya, yang bisa menyebabkan diseksi atau ruptur dari aortanya. Ini gejala-gejala sindrom Marfan ya. Apakah tadi sekali lagi, apakah nggak boleh berolahraga? Ya boleh, tetap boleh, selama terkendali boleh. Yang gambar yang Anda lihat itu Phelps ya, perenang Olimpiade yang diduga punya Marfan syndrome juga, dan dia adalah memiliki rekor peraih medali emas Olimpiade paling banyak, itu koleksi medali emasnya. Jadi dia tetap bisa berprestasi. Yang penting dari sisi medis atau dari sisi kita, dia itu tetap sehat dan aman. Valgus varus dicek apakah ada kaki yang X atau kaki yang O ya, untuk lututnya, khususnya untuk lutut, karena akan memberikan masalah muskuloskeletal ketika diberikan training yang panjang dan berat. Karena kalau lututnya abnormal atau bentuk kakinya abnormal, kan akan ada biomekanika yang abnormal juga, biomekanika gerak yang abnormal, sehingga akan menyebabkan cedera atau nyeri, sehingga harus diakses. Leg discrepancy, panjang tungkai ya, nanti Anda bisa lihat sendiri gimana cara mengukur true leg length dan apparent leg length. Caranya nanti Anda lihat sendiri di YouTube, tinggal di YouTube juga bisa cara ukurnya gimana. Intinya secara klinis, kalau bedanya itu ya masih 1 cm, 1,5 gitu ya, maksimal 2, mungkin bisa dipikirkan penggunaan insol dan alat bantu yang lain ya, ortotik gitu. Tapi kalau misalnya mudah lebih dari 2, ya mungkin teman-teman ortopedik ya akan punya tindakan yang lebih invasif. Ini ya kelainannya leg discrepancy ini dengan nyeri punggung bawah, kemudian skoliosis, osteoartritis, macam-macam bisa terjadi, sehingga ya harus diakses. Foot abnormality sudah saya sampaikan tadi, bentuk kaki yang paling gampang ini flat foot dan high arch, ini yang lengkungnya terlalu tinggi, dan ini flat foot yang nggak punya lengkung. Itu dua-duanya memberikan masalah ketika melakukan latihan yang intens. Bisa ceknya macam-macam gitu, mulai dari yang paling sederhana, yang